Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang menjelaskan baris dan deret. Nama saya Dimas Arya Putra Setiawan. Saya Yudia Ismirahayu. Saya Nazar Nurholilah. Saya Nur Nadifah. Saya Harisa Putra. Saya Ahmad Zaki Nasrullah. Saya Iqbal Nur Fauji. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari barisan dan deret. Yang pertama adalah barisan. Barisan atau sequence adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu, dan bilangan yang tersusun tersebut disebut suku. Perubahan di antara suku-suku yang berurutan ditentukan oleh suatu ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Suatu barisan, bila dilihat dari segi perubahan di antara suku-suku yang berurutan, mempunyai dua jenis, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Bila dilihat dari banyaknya suku, barisan juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu barisan terhingga atau finite dan barisan tak terhingga atau infinite. Nah, yang kedua adalah deret. Deret atau series adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Bila dilihat dari perubahan di antara suku-suku berurutan, maka deret dapat dibagi menjadi dua, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Deret geometri bila dilihat dari banyaknya suku, maka deret tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu deret geometri terhingga atau finite geometric series dan deret geometrik tak terhingga atau infinite geometric series. Pengertian deret geometrik terhingga adalah deret yang mempunyai kelompok bilangan tertentu atau terbatas. Sedangkan deret geometrik tak terhingga adalah deret yang mempunyai kelompok bilangan yang tidak terbatas. Deret tak terhingga atau infinite dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu deret geometrik tak tentu konvergen dan deret geometrik tak tentu divergen. Deret tak tentu konvergen adalah deret yang mempunyai nilai bilangan nyata, sedangkan deret tak tentu divergen adalah suatu deret yang tidak menghasilkan bilangan nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan suku ke n aritmatika. Suku ke n aritmatika itu ada barisan, suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut urutan tertentu. Misalnya 7, 12, dan 17. Nah, setiap suku ditambah 5 agar menjadi 12 atau 17. Rumus aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 dan B. Untuk keterangannya, UN itu suku ke N, A itu suku pertama, B itu beda yang sama, dan N itu banyaknya suku. Untuk mencari B itu dari contoh soal berikut. Untuk mencari B, suku pertama dikurang, kebalik. Maaf, salah ya. Suku kedua dikurang suku pertama. Hasilnya 1.500. 1.500 ini adalah beda dari suku pertama dan suku kedua. Dan untuk mencari suku ke-30, kita menggunakan rumus UN, A, plus N min 1 dan B. U30, A adalah suku pertama, dan N-nya itu adalah suku ke-30, dikurang 1, dan B-nya itu 1.500. Untuk menghitungnya, 5.000 ditambah 30 kurang 1, 29, dikali 1.500. Hasilnya itu 43.500. Setelah mendapatkan hasil dari perkalian yang N dan B, tinggal dijumlah. Hasil dari suku ke-30 adalah 46.500. Terima kasih. Saya akan menjelaskan cara menghitung jumlah suku N ke aritmatika. Tentukan jumlah bilangan sampai suku ke-10, U10 dari baris 3.000, 3.500, dan 4.000. Saya jawab. SN
sama dengan 10/2. 2 3.000 ditambah 10 kurang 1, 500. Sama dengan 5 6.000 ditambah 4.500 dan hasilnya 10.500. Saya di sini akan menjelaskan tentang deret ukur atau geometri. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian bilangan tertentu. Contoh 1, 5, 10, 20, dan 40. Sama pengganda atau sama dengan rasio 2. 2, 512 ke 256 ke 128. Pengganda atau rasio sama dengan 0,5. Terus rumus suku ke N, UN sama dengan ARN kurang 1. A sama dengan suku pertama atau UI. R sama dengan pengganda atau rasio. N sama dengan indeks suku. Baiklah, di sini saya akan menerapkan contoh soal dari baris dan deret geometri. Kita lihat di sini ada barisan 2, 6, 18, dan 54. Pertama-tama untuk mencari suku ke N, kita tulis A-nya itu sama dengan suku awal dengan 2. Dan untuk mencari rasionya itu sama dengan rumusnya suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Di sini kita sudah dapat rasionya. Lanjut untuk mencari UN sama dengan A dikali R N kurang 1. UN sama dengan di sini suku awalnya 2. 2 dikali R kita sudah dapat 3 pangkat N kurang 1. UN-nya sama dengan 2 kali 3 pangkat N dibagi 3 pangkat 1 sama dengan UN 2/3 kali 3N. Lanjut, untuk yang berarti di sini adalah jumlahnya 2/3 dikali 3 pangkat N. Untuk mencari suku jumlah ke N, yaitu di sini kita sudah dapat dong Sn sama dengan 2 dalam kurung 3N dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1. 3 dikurang 1, 2. Di sininya 2 dalam kurung 3N dikurang 1. Sama dengan 2-nya kita coret. Jadi di sini 3N kurang 1. Berarti di sini totalnya 3N dikurang 1. Untuk jumlah ke-6 yaitu di sini kita sudah dapat 3 pangkat 6, N-nya 96 dikurang 1 sama dengan 729 dikurang 1 sama dengan 728. Jadi jumlah suku ke-6 dari ini adalah 728. Saya akan menjelaskan salah satu penerapan baris dan deret aritmatika dalam ilmu ekonomi. Dan di sini sudah ada contoh soalnya. Yang ditanya adalah berapa perkembangan penerimanya per tahun. Maka cara menghitungnya adalah diketahui U6 atau suku ke-6 A plus 5B 300
25 juta. Dan suku ketiga adalah A tambah 2B sama dengan 175. 5B dikurang 2B sama dengan 3B. 325 juta dikurang 175 juta adalah 150 juta. Dan B-nya adalah 150 dibagi 3 sama dengan 50 juta. Maka perkembangan penerimaan tiap tahun sebesar 50 juta. Di sini saya akan menjelaskan model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan deret urut dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan rumus Fn jumlah investasi sama dengan jumlah investasi sekarang 1 plus tingkat bunga per tahun, dan N adalah jumlah tahunnya. Ini contoh soal dari rumus tersebut. Cara mengerjakannya adalah Fn F3 sama dengan 5 juta satu ditambah 2% pangkat 3. Juta 1.608. Jika hasil 1 plus 2% pangkat 3 sudah ditemukan, 5 juta dengan hasil ini dikali. Jadi hasilnya adalah 5.306.40 rupiah. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang present value. Present value merupakan besaran jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat tertentu dari jumlah uang yang baru akan kita terima beberapa waktu periode yang akan datang. Kita di sini menggunakan rumus P sama dengan Fn per 1 tambah I kuadrat N. Fn yaitu jumlah investasi di masa yang akan datang, P jumlah investasi sekarang atau present value, I tingkat bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Tuan Adi mempunyai tabungan deposito senilai 7.500.000 dengan bunga 5% per tahun. Tuan Adi telah menabung sejak 5 tahun yang lalu tanpa menyetor sekalipun setelah setoran yang pertama itu berapa saldo Tuan Adi 5 tahun sebelumnya. Kita menggunakan rumus yang di samping. Kita masukkan jumlah tahunnya dan tabungan depositonya di Fn. Per 1 tambah di presentasi 5-nya. Ini 5. Kita gabung jadi
Jadi hasil dari saldo Tuan Adi 5 tahun sebelumnya yaitu 5.876.446. Saya akan memberikan contoh menggunakan rumusan barisan dan deret untuk menghitung pertumbuhan penduduk. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk itu PT sama dengan P1 kali R pangkat T kurang 1, di mana R adalah 1 plus R, PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke T, P1 adalah jumlah penduduk tahun pertama, R adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun, dan T adalah indeks waktu. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, penduduk suatu kota berjumlah 3 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya meningkat 7% per tahun. Soalnya ini ada, hitunglah jumlah penduduk pada tahun 2009. Di sini kita bisa aplikasiin rumus yang tadi, ada di sana. Kita tulis P, T sama dengan P1 kali R pangkat T-1. T di sini adalah indeks waktu dari 1991 ke 2009 ini adalah 19 tahun, berarti P19 sama dengan P1-nya ini adalah jumlah penduduk tahun pertama, ini 3 juta. Kita tulis 3 juta. Dikali R, R-nya ini 1 plus R. Berarti persentasenya ini kan 7%. 7% ditambah 1 berarti 1,07 pangkat T kurang 1. Indeks waktu dikurang 1 berarti 18. Bisa dapat hasilnya 3 juta dikali 3,379932. Hasilnya ini 10.139.796 jiwa. Jadi pada tahun 2009 ini ada 10.139.796 jiwa.